Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Tafsir Al-Misbah yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Ceci Kirani kembali menjumpai Anda selama 1 jam ini tentunya di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana keadaan keluarga Anda dan tentunya sehat-sehat selalu. Ya, baik. Pagi ini kita akan membuka surat Al-Maidah ayat 90 dan insya Allah sampai 93 ya Pak ya. Dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat ceria ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir ibu-ibu yang tadi semangat sekali dan ceria, tapi ada bapak-bapak di belakang satu orang. Ya, Majelis Taklim Ar-Rahman BSD dan Majelis Taklim Al-Ittihad Cirebon, Majelis Taklim Al-Hidayah dan Majelis Taklim Azkia Pondok Indah. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua? Iya. Tentunya sehat ya dan masih meneruskan puasanya ya. Tinggal berapa saat lagi ya Ibu ya, subhanallah. Ya, baik langsung saja Pak. Mari kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau dulu beri gambaran umum tentang ayat kita ini. Salah satu ciri dari ajaran Al-Quran adalah pentahapan. Sekian banyak tuntunan-tuntunannya, hukum-hukumnya yang tidak langsung dia larang, tapi bertahap. Memang kalau itu berkaitan dengan akidah atau akhlak itu langsung. Allah tidak mengajarkan percaya dulu 2 Tuhan, nanti baru percaya 1 Tuhan. Tidak ada itu. Langsung sejak semula Allahu Ahad, ya kan? Akhlak langsung sejak semula dia katakan bohong tidak boleh. Langsung sejak semula berbakti pada kedua orang tua wajib. Tapi kalau hukum itu dia bertahap. Puasa tidak langsung diperintah puasa. Salat tidak langsung 5 kali sehari. Itu baru kan setelah Isra Mi'raj kan baru. Minuman keras juga begitu. Masyarakat jahiliyah sangat gemar minum. Kalau langsung dilarang nggak bisa. Jadi bertahap. Pertama diberi isyarat bahwa itu minuman keras kurang baik. Baru gitu, kurang baik. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Dari buah-buahan korma, anggur, kamu buat dari buah-buahan itu minuman yang memabukkan, tapi ada juga rezeki yang baik. Nah, jadi ada rezeki yang baik, ada minuman yang memabukkan. Kalau dia tidak bukan minuman rezeki yang baik, pasti yang memabukkan tidak baik. Orang sudah mulai, oh ini begini nih. Nah, setelah itu turun lagi ayat Allah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad perihal perjudian dan minuman keras. Jawablah bahwa pada keduanya ada manfaatnya, tetapi mudaratnya, dosanya lebih banyak dari manfaat. Memang orang membuat minuman keras bisa membuka lapangan kerja. Ya, tapi mudaratnya lebih banyak. Perjudian memang bisa dapat duit dari berjudi, dari pajak, dari apa, tetapi mudaratnya lebih banyak. Waktu itu sudah mulai lagi banyak orang, kalau begitu saya tinggalkan. Setelah itu turun lagi firman Allah. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat pada saat kamu sedang mabuk.
Jadi bagaimana? Menjelang dohor berhenti minum. Habis dohor minum lagi. Menjelang asar berhenti. Habis isya foya-foya. Ya. Tapi sudah diajar berhenti. Nanti ayat kita ini merupakan ayat terakhir yang turun berkaitan dengan minuman keras. Ada sahabat Nabi duduk begitu makan enak-enak bercanda, pukulannya mungkin yang pertama masih ini, tapi karena sudah mabuk keras, tengkar, mencederai dia punya ini. Turunlah ayat kita yang akan kita bahas ini menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, berhala-berhala. Dulu mereka kalau mau menyembelih binatang, dia taruh di batu yang dia sembah, baru dia sembelih. Wal ansab, wal azlam itu mereka kalau mau pergi dulu ke berhala, buat diundi. Kalau tertulis baik, dia berangkat. Oh, tidak baik, gak jadi. Kalau kosong, dia ulang lagi. Tuhan restui, berangkat. Ada sekarang orang lain lagi ya, bunyi toke ya. Jadi enggak jadi. Itu tidak masuk di akal itu kan. Okay. Baik, wal azlam ritsun min amali syaitan. Itu adalah kekejian, itu adalah najis dari perbuatan setan. Saya hanya ingin garis bawah ini kata ritsun, kekejian. Bisa diartikan kekejian, kekotoran itu kekotoran batin. Ada juga yang mengartikannya rijs itu najis. Jadi kalau minuman keras kena pakaian najis enggak? Kalau saya berkata itu berarti najis, maka najis dia. Tapi kalau dia berkata bahwa yang dimaksud dengan kekejian di sini, rijs di sini kekejian, belum tentu dia difahami sebagai najis. Waktu ayat ini turun, kita akan lihat nanti, Nabi terus perintahkan semua minuman keras ditumpahkan di jalan. Jalan ini. Kata ulama yang berkata, seandainya dia najis, tentu Nabi tidak suruh buang di jalan. Nah, tapi yang lain berkata, tidak, dia najis. Itu waktu belum ada saluran air. Itu waktu WC masih jauh ke sana, merepotkan kalau ini. Jadi ada ulama yang berkata najis, ada ulama yang berkata tidak. Nanti kita lanjutkan. Ya baik, berarti ayat ini lebih detail kepada minuman keras ya, Abu Quraisyab ya. Ya nanti jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 90 dan seterusnya, dan langsung saja Pak Quraisyab untuk melanjutkan. Baik, saya ingin kembali khamr di sini. Khamr itu pada mulanya dari segi bahasa berarti yang menutup. Kerudung itu namanya apa? Khimar. Khimar penutup kepala. Khimar. Kalau khimar tidak pakai titik itu keledai. Nah, ya kan? Okay. Sesuatu yang diminum atau dimakan atau dihirup sehingga menutup akal, orang tidak sadar dan mabuk, itu namanya khamr. Apapun, narkoba menghilangkan kesadaran Anda, khamar, masuk dalam pengertian itu. Maisir, judi. Kenapa judi dinamai maisir? Karena dengan mudah Anda dapat untung, tapi dengan mudah juga Anda rugi. Ya. Nah, maisir. Oke. Baik, kita lanjutkan. Rijsun min amali syaitan. Saya tadi sudah terangkan, rijsun bisa berarti kekejian, bisa berarti najis, min amali syaitan, itu dari perbuatan setan.
Perbuatan setan itu banyak. Salah satu di antaranya adalah merayu orang supaya minum minuman keras, merayu orang supaya berjudi. Bagaimana merayunya? Caranya begini, coba lihat. Ayo pergi main-main yuk, gembira-gembira, nonton. Sampai di ini minum. Begitu minum, bercanda. Ya, habis canda, pukul-pukulan, ada yang sakit, berkelahi, habis berkelahi, benci. Itu langkah-langkah setan. Setan itu punya langkah-langkah, khutuwati syaitan. Dia mulai dari yang sangat sedikit, kecil. Nah, ini tidak apa-apa nih. Kita cuma mau pergi ke night club sana, tidak ada apa-apa. Tapi kalau di sana ada minuman keras, oh saya hanya duduk-duduk jauh. Nah, ada temen yang ngajak. Itu setan. Itu yang diperingatkan oleh ayat ini. Kita lanjutkan. Fajtanibu, karena itu rayuan setan, tinggalkan dia. La'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh keberuntungan. Kalau kamu main judi, tidak akan untung. Yeah. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau bukan besok, di akhirat. Oke. Baru dilanjutkan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Tidak ada lain yang dikehendaki oleh setan kecuali menciptakan antara kamu permusuhan dan kebencian melalui minuman keras dan perjudian. Saya ulangi, ayat 90 menyebut 4 macam kedurhakaan. Al-khamr 1, al-maisir perjudian 2, al-ansab berhala 3, al-azlam dadunya itu ya, yang digunakan mengundi 4. Tetapi yang disebut di sini, sesungguhnya setan itu hendak menciptakan di antara kamu permusuhan dan kebencian melalui 2 hal. Minuman keras dan perjudian. Minuman keras bisa mengantar Anda pada penyembahan berhala. Orang berkata, peminum minuman keras itu serupa dengan penyembah berhala. Karena setan itu pada mulanya, dia katakan, udah deh, pada mulanya boleh jadi dia ajak Anda persekutukan Allah. Oh, enggak bisa, itu terlalu besar. Kalau begitu bunuh si ini. Wah, itu enggak bisa, terlalu besar. Kalau begitu berzina aja. Oh, itu enggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan? Minum aja. Ah, sudah mulai pikir-pikir. Oke deh. Begitu dia minum, dia mabuk. Ah, ini tuh berzina. Begitu dia habis berzina, dia bisik lagi, kamu mempermalukan dia, kamu bisa dibunuh oleh ininya, keluarganya, ya kan? Dia bunuh. Habis dia bunuh, dia katakan, setan lagi berkata, kamu bunuh, kamu sembah berhala. Akhirnya dia menyembah berhala. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Itu sebabnya di sini dia tidak sebutkan yang 2 lagi, karena itu adalah jalan menuju ke sana. Dan juga setan itu melalui minuman keras dan perjudian bermaksud menghalangi kamu berzikir. Kita lihat, coba lihat ya. Zikir itu bukan artinya menghalangi kamu baca subhanallah dan sebagainya. Menghalangi kamu ingat Tuhan. Nanti di sini ada di garis bawahi lagi, menghalangi kamu sholat. Nah, coba lihat, orang yang main judi senang dia, untung main terus, ya. Lupa sholat. Lupa sholat. Kalau rugi, main lagi dia. Oh, ini kalah ini, ada kesempatan mau ini. Akhirnya lupa kewajibannya. Zikir, lupa mengingat Allah, lupa melakukan hal-hal yang baik, lupa sholat. Wa yasuddukum anis shalah fahal antum muntahun. Allah bertanya kepada orang beriman, maka apakah kamu mau berhenti minum?
Kalau tadi sebelumnya hanya sebelum sholat, ya, sekarang ditanyakan, maukah kamu berhenti minum? Maksudnya berhentilah minum. Ya, maukah kamu memukul orang tuamu? Itu kan bukan bertanya ya, artinya jangan pukul orang tuamu. Maukah kamu mempermalukan ibumu? Artinya jangan permalukan ibumu. Maukah kamu berhenti? Tanya Allah, artinya berhentilah kamu. Begitu turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang taat itu kami berhenti, kami berhenti. Orang yang sedang minum ada di rumah, oke, buang ini semua, buang ini semuanya. Itu tadi yang saya katakan bertahap. Ya. Kalau langsung disuruh terlalu berat. Ya, kita juga dalam mendidik sebenarnya begitu. Anak jangan terus disuruh bangun malam tahajud. Ya kan? Ada pentahapan ini. Baik, saya kira kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langkah-langkah setan ya Bu ya. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tapi Tafsir Al-Misbah kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ya, masih di Tafsir Al-Misbah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami sedang membahas surat Al-Maidah ayat 90 dan seterusnya. Langsung saja Pak Quraish siap untuk melanjutkan. Baik, ayat selanjutnya itu kemudian menyatakan wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, wahdharu, hati-hati. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita seringkali menemukan atiullaha wa atiur rasul. Biasa juga kita temukan atiullaha war rasul. Jadi ada dua kan? Atiullah, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Kalau dia katakan atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa bedanya? Kalau dia berkata taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka ketaatan kepada Rasul di sini karena dia bersumber dari perintah Allah. Rasul memerintahkan salat atau tidak? Dia perintahkan. Taatlah kepada Rasul yang perintah kamu salat. Tetapi perintah salat itu datang dari Allah. Sekarang, atiullah wa atiur rasul. Walaupun Allah tidak secara tegas menyuruh kamu, tetapi kalau Rasul yang suruh kamu taat juga. Ya. Walaupun tidak ada di Quran. Itu namanya atiullah wa atiur rasul. Nah, itu sebabnya nanti di ayat lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah langsung bersumber darinya. Taatlah kepada Rasul. Karena ketaatan kepada Rasul bisa terjadi walaupun tidak diperintahkan Allah. Taat kepada ulil amri, tidak. Kamu baru taat kepada ulil amri kalau itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasul. Oke? Atiullah wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kamu tidak mau mengikuti ini, ketahuilah bahwa Rasul itu, Rasul kami itu, firman Allah hanya menyampaikan. Kamu mau silahkan, tidak mau silahkan, tapi masing-masing harus menanggung resiko dari sikapnya. Nah, waktu turun ayat ini, ada orang-orang berkata, loh ini minuman keras diharamkan. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu minum banyak sudah mati? Diapakan ini? Nah, turunlah ayat berikutnya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fi ma ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh menyangkut apa yang dia makan dan dia minum kalau dia sudah mati, selama sewaktu hidupnya dia beriman dan beramal soleh, kemudian beriman dan bertakwa dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang tidak mengerti ayat ini, dia katakan begini, saya terjemahkan. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh menyangkut apa yang dimakan dan diminumnya selama dia bertakwa dan beriman kepada Allah.
Benar enggak itu? Kalau saya bertakwa dan beriman kepada Allah, apa saja saya boleh makan? Enggak. Itu orang yang tidak tahu. Sebab turun ayat ini memahaminya begitu. Oh ya, ini kan ayat ini berkata tidak ada dosa. Nah, itu sebabnya orang mempelajari Al-Quran kalau hanya baca terjemahan bisa keliru. Ayat ini turun jawaban. Bagaimana ya Allah, orang yang sudah mati dulunya minum? Pada prinsipnya dari segi ajaran agama tidak ada kewajiban sebelum ada ketetapan hukum. Tidak berdosa melakukan suatu kesalahan selama belum dilarang. Jadi kalau mereka itu dulu minum, sekarang sudah meninggal, tidak ada dosa bagi mereka. Selama dalam hidupnya dia beriman, bertakwa, dan seterusnya ayat ini. Baru ada hal yang menarik di sini. Ini diulang-ulangi. Kita baca ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima at'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Diulang-ulangi, bertakwa, beriman, bertakwa, beriman. Kenapa harus diulang-ulangi 3 kali ini? Nah, kita lihat. Iman itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Saya beri contoh. Kalau ada satu orang, kita contohkan, satu orang senang pada, pemuda senang pada seorang gadis. Terus ada temannya bilang, "Hei, dia itu senang pada kamu." Percaya enggak? Percaya. Bagus kalau belum. Tapi ada yang langsung percaya. Ya, tidak ada bukti. Ada satu orang benci orang lain, terus diberitahu, dia meninggal. Dia senang, dia percaya itu. Padahal tidak ada buktinya. Ini tingkat paling rendah dari percaya. Nah, ada lagi satu. Dia senang pada kamu. Apa buktinya? Dia terus bilang, lihat aja nanti, dia senyum. Bisa kan? Jalan itu gadis senyum. Dia percaya. Padahal belum tentu senyum sama dia kan? GR. GR. Itu tingkat kedua. Ada lagi, dia percaya sama dia senang sama kamu. Apa buktinya? Dia kasih bukti. Saya ajak dia ngomong, saya ajak dia berhenti, dia ngomong sama kamu baik-baik. Dia berhenti ngomong beneran. Apa itu bukti? Bukti tetapi terlalu sedikit. Ada yang iman bertingkat-tingkat. Nah, di sini itu digambarkan. Ada orang yang percayanya tingkat pertama, ada yang tingkat kedua, ada yang tingkat ketiga. Demikian seterusnya sampai tingkat kepercayaan itu menjadi apa yang dinamai yakin. Iya. Yakin itu juga bertingkat-tingkat lagi. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Saya tanya ibu, ibu percaya ada kota namanya Moskow? Yakin? Pernah ke sana? Itu cuma ilmu yakin, ya kan? Hanya dengar. Kalau pernah ke sana, lewat di airportnya, oh ini dia. Yakin enggak? Sudah lebih tinggi dari hanya sekedar lihat, memang ada. Tapi kalau pernah tinggal di sana, lebih yakin. Lebih yakin. Ya. Itu namanya hakul yakin. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Ibu ada yang mau tanya, tapi ditahan dulu ya. Kita akan break. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Di Tafsir Al-Misbah, alhamdulillah kita sudah memasuki segmen keempat, itu artinya kita memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Saya akan memberi kesempatan bagi 3 orang dulu untuk bertanya. Silakan, yang di depan atau yang di belakang. Silakan langsung, Ibu. Ya, silakan. Orang yang melakukan maksiat tapi dia rajin sholat,
dan beramal soleh, bagaimana menurut pandangan Allah? Oh iya, terima kasih. Makasih. Orang melakukan maksiat tapi rajin sholat. Bagaimana itu ya? Nah, yang pertama, jelas sholatnya tidak sempurna. Karena kalau sholatnya sempurna, mestinya sholatnya itu mampu menghalangi Mencegah. dia melakukan maksiat. Jadi dia perlu sempurnakan sholatnya. Nah, yang kedua, memang banyak yang seperti itu atau ada yang seperti itu, mencampurkan amal soleh dan amal buruk. Nah, sementara ulama berkata itu sebabnya ada timbangan amal. Kalau amal solehnya lebih banyak, lebih berat dari amal buruknya, bukan lebih banyak, lebih berat. Karena bisa banyak tapi tidak berat. Ya. Yang mana lebih banyak? Kapas 1 kilo dari 1/4 kilogram besi. Yang mana lebih banyak? Kapas, yang berat besi. Tapi kapas. Ya, tahu? Yang dilihat itu yang berat. Fa amma man saqulat. Siapa yang berat? Nah, itu sebabnya ada timbangan amal. Itu menurut sementara ulama. Yang ketiga, kalau dia mengerjakan yang wajib-wajib dan yang wajib-wajib itu kurang, tetapi sunnah-sunnahnya juga banyak, mudah-mudahan asallah, itu istilah Al-Quran, mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dia. Mudah-mudahan. Iya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mencampur amal saleh dan amal. Mudah-mudahan. Tetapi ya kita tidak tahulah bagaimana nanti Allah yang mengaturnya. Ya, baik, semoga puas jawabannya Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, langsung berdiri kalau yang di belakang. Siapa? Oke. Zaman seperti sekarang ini mencari pekerjaan susah. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah minum minuman keras tetapi bekerja di tempat perusahaan minuman keras atau berjualan minuman keras tapi rajin bersedekah dan beribadah? Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana dengan sedekahnya itu dari hasil berjualan minuman keras? Nah, Ya, baik, bagaimana sedekah dari hasil jualan minuman keras, ya kan? Oke. Bagaimana kira-kira kalau sedekah dari perzinahan? Tapi yang lebih ekstrim lagi. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana kalau uang korupsi dipakai pergi haji? Ya. Ya kan, itu tidak diterima oleh Allah. Selama itu haram, tidak diterima oleh Allah. Berarti sia-sia saja ya Pak? Sia-sia saja, sia-sia. Jangankan yang haram, zakat dari uang halal, sedekah dari uang halal, tetapi menyakiti hati penerimanya, Tidak itu diterima. gugur ganjarannya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, apalagi yang jelas-jelas haram. Oke, saya kira begitu. Ya baik, penanya terakhir untuk segmen ini silakan. Oh ya. Bagaimana zikir yang diajarkan dalam Islam sehingga zikir itu sempurna, Pak? Ya, baik. Bagaimana zikir yang diajarkan supaya sempurna? Baik, kita jelaskan. Kita mau tahu dulu apa itu zikir. Zikir itu dari segi bahasa punya dua makna. Yang kait berkait. Yang pertama berarti mengingat. Yang kedua berarti menyebut. Ya. Ya kan? Oh, sesuatu yang saya sebut mengundang Anda ingat. Ya. Sesuatu yang saya ingat, saya bisa sebut. Nah, itu zikir. Nah, kalau pengertian zikir, zikrullah, maka itu adalah mengingat atau menyebut Allah apabila terjadi sesuatu. Mengaitkan segala sesuatu dengan Allah itu zikir. Baik sesuatu itu disengaja maupun yang berada di luar kontrol Anda. Saya beri contoh. Makan disengaja atau tidak?
Zikir bismillah. Iya. Ingat Allah. Guntur, zikir, ingat Allah. Bersin disengaja atau tidak? Tidak. Itu mengingat Allah. Saya sewaktu duduk, saya ingat Allah. Itu zikir. Salat, zikir. Belajar, zikir. Semua, pokoknya apapun yang Anda lakukan dan yang berada di luar kontrol Anda sekalipun dan itu terjadi, selama Anda kaitkan dengan Allah, itu jadi zikir. Saya lihat daun terjatuh, saya berkata subhanallah. Ya kan? Tapi saya lihat itu dikaitkan dengan Allah, zikir. Nah, zikir tadi kita katakan bisa dengan lidah. Ini yang paling mudah nih. Sedikit-sedikit alhamdulillah, tapi tidak ingat Allah. Alhamdulillah diucapkan. Zikir yang sempurna itu adalah menggabungkan antara zikir lidah dan zikir hati. Kita kaitkan dengan Allah. Itu kira-kira yang sempurna. Berarti zikir bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, setiap saat, ya, tidak hanya waktu-waktu tertentu. Baring, berdiri, duduk, masuk bioskop, pergi ke, iya, semua bisa zikir. Tidak ada syaratnya wudhu, tidak ada syaratnya pakaian, apapun. Semua. Dan bisa zikir. Ya kan? Tapi ada juga mungkin kalau kita melakukan suatu yang dosa, tapi bismillah dulu, Pak. Itu nggak benar itu. Mencuri pakai bismillah. Wah, ini. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, tapi ditahan dulu ya, karena kita akan periksa lagi. Karena pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita akan kembali pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan ini adalah merupakan segmen terakhir, dan kami masih membuka pertanyaan, membuka kesempatan untuk bertanya maksudnya pada ibu-ibu yang sudah ada di sini. Kali ini 2 penanya, silakan. Langsung, kalau yang di belakang, ya langsung berdiri, silakan. Bukankah permusuhan itu didahului oleh kebencian? Kenapa dalam ayat 91 ini didahulukan kata permusuhan daripada kebencian? Mohon penjelasan. Baik. Bisa jadi begini. Wallahu alam. Tapi bisa jadi begini. Yang nampak di luar itu adalah permusuhan. Yang nampak di dalam itu, atau yang tidak nampak itu, adalah kebencian. Jadi yang lebih dulu terjadi bisa jadi permusuhan. Begitu dia bermusuhan, lama-kelamaan ini menjadi benci. Jadi yang dia sebut dulu permusuhan. Tadi saya katakan, pertama bercanda, berlebihan, pukul ini sudah permusuhan. Akibat pemukulan ini dan lain-lain sebagainya, berpikir menjadi benci. Jadi itu tahapannya seperti itu. Itu kata sementara ulama. Jadi, dan yang nampak pertama kali adalah permusuhannya. Nah, bisa jadi seorang yang bermusuhan, kalau dia tidak simpan di dalam hati, bisa jadi baik. Ya. Tapi kalau bencinya terus-menerus, tidak mungkin akan menjadi baik. Saya kira itu ya, tapi betapapun gimana, ini adalah pemikiran, bisa saja ibu mendapatkan penjelasan lain dari orang lain. Tapi itu yang tergambar dalam benak saya, kira-kira seperti itu. Ya, jelas Bu ya? Penanya terakhir, langsung berdiri kalau yang di belakang. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana apa saja yang digunakan oleh setan untuk memperdaya manusia selain khamr dan judi? Mohon penjelasan. Ya, baik. Sarana apa saja? Saya kira yang paling ampuh itu nafsu. Jadi setan itu beda dengan nafsu. Setan itu dari luar, nafsu itu di dalam. Kalau dia bisa gunakan yang di dalam, itu luar biasa.
begini kira-kira. Apa bedanya dulu setan dengan nafsu? Kita lihat. Nafsu itu tidak mau menerima ganti dari apa yang dia inginkan. Setan itu bersedia mengganti apa yang dia inginkan. Kalau dia suruh begini, Anda tidak mau, dia kasih yang lain. Anda tidak mau lagi, tadi contohnya saudara kan. Kalau nafsu itu, nafsu itu seperti anak kecil. Dijanji mainan, mau dikasih duitnya lebih banyak, nggak mau. Nah, setan, sarana yang paling ampuh itu nafsu kita. Ini orangnya bagaimana nih? Dia lihat, oh ini orang senangnya dipuji. Dia datang masuk dari situ. Oh itu si A hina kamu. Nafsu itu. Karena kesenangannya di situ. Iya. Dia perturutkan kesenangannya. Boleh jadi melalui ibadah kita dia ini. Wah kamu ibadahmu luar biasa ya. Memang kamu hebat nih. Memang ini. Datang keangkuhan. Kesombongan. Itu semua nafsu. Nafsu kikir. Dia datang melalui nafsu lagi. Itu uangmu terlalu banyak tuh kamu kasih dia. Karena dia tahu ini kikir. Itu. Jadi paling berbahaya itu kalau setan berkolusi dengan nafsu. Itu sarananya yang paling. Dia dari luar, setan dari luar. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, sudah sangat berbahaya. Karena dia sudah berkolusi dengan nafsu. Saya kira itu antara lainnya. Ya baik, Pak, kesimpulan dari surat Al-Maidah. Kesimpulan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menggunakan minuman keras, perjudian dan lain-lain sebagainya, karena hal tersebut menjadikan seseorang tidak sadarkan diri sehingga mengantar kepada hal-hal yang membahayakan kehidupan pribadinya dan kehidupannya bermasyarakat. Itu satu. Yang kedua, barangkali seseorang harus berhati-hati dari rayuan setan yang seringkali mempunyai langkah-langkah yang dimulainya dari yang dimulai dari berat dulu, baru turun-turun sampai ringan, kemudian dia naik lagi dari yang ringan ke berat. Itu langkah-langkah setan. Kemudian Islam tidak menuntut tanggung jawab dari siapapun yang melakukan kesalahan sebelum adanya larangan menyangkut kesalahan itu. Di sisi lain, Islam mengampuni dosa-dosa orang yang belum memeluk Islam apabila dia telah memeluknya dengan baik. Saya kira itu. Iya baik, terima kasih Pak Quraish Shihab. Dan semoga kita selalu berdoa ya Bu ya, agar kita dan keluarga selalu dijauhi dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kita pun menikmati Ramadan ini, berpuasa ini adalah proses kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, kita sudahi dulu tafsir Al-Misbah kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita ketemu besok tetap di surat Al-Maidah dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu saya Cici Kirani pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.